Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya di Galeri Kanita. Kali ini saya buat lagi sling bag mini ya. Ini tasnya cukup buat HP, tapi lumayan juga agak besar ya. Untuk yang lainnya pun juga bisa. Ini motifnya motif bunga granny square. Kemudian juga ini untuk bawahnya tusuknya mudah saja double crochet, kemudian juga ini hanya single crochet, dalamnya rapi, tidak perlu pakai puring, rasanya sudah cukup. Dan ini juga talinya sederhana saja. Nah teman-teman, bagaimana cara membuatnya? Yuk kita ikuti video tutorialnya. Pertama kita buat dulu magic ring. Seperti ini aja ya, udah, ini tinggal dilipat di sini, kemudian kita ambil kita buat 2 rantai, kemudian kita buat half double crochet sebanyak 11 kali. Satu, half double crochet ya, 3. Kita buat sebanyak 11 kali. Kita hitung dulu 1 2 3 4 5 6 7 8 9, baru 9 ya. Nah ini 11 ya, kita tarik. Nah, kemudian kita slip stitch di sini. Nah yang ini ya, nah yang ini kita slip stitch di sini, ini kita gunting. Nah 12 mata, nah ini kita slip stitch dulu di sini ya. Kemudian kita tarik ini. Nah seperti ini. Nah kemudian kita pakai benang yang warna kuning ya. Untuk kelopaknya pertama kita buat 2 rantai, 1 2. Nah ini kita buat half double crochet ya. Kita buat bukan half double crochet, tapi ini adalah tusuk popcorn ya. Kemudian 2 rantai kita buat lagi di lubang berikutnya, tusuk popcorn sebanyak 3 kali, 1 2 3 ya. Kemudian kita kunci 2 rantai. Kemudian berikutnya masih sama ya, atau biasa juga sering disebut ini
tusuk double crochet setengah atau ditahan, kemudian satu lagi double crochet yang ditahan. Nah, setelah 3 begini kita kunci, kita buat 2 rantai, kemudian di lubang berikutnya juga sama. Nah, ini kelopaknya itu harus berjumlah 12 ya. Kalau kurang berarti harus diulangi lagi. Kalau lebih sih masih mending ya. Jadi satu kelopaknya kita urai dan kita lewati saja satu lubang ya. Nah, ini terus sampai sebanyak 12 kelopak ya. Kita tunggu 1 2 3 4 5 6 7 8, baru 8. Ini 10. 1 2 3 ya. 1 2 lagi ya di sini. 1 1 2, ini yang terakhir sini. Nah, 2 rantai, kemudian kita slip stitch ya. Kita slip stitch di sini, kemudian kita gunting, kita rapihkan ya. Kita masuk ke sini. Nah, ini seperti ini ya hasilnya. Ini ada 12 kelopak ya. Kemudian kita ganti warna lagi dengan warna yang semula, yang ini. Kita akan membuat pinggirannya ya. Pertama kita buat di sini. Kita buat 1 single crochet. Nah, kita buat 2 single crochet di lubang yang sama. Kemudian di lubang berikutnya juga di sini kita buat 2 single crochet ya. Nah, untuk lubang ketiga di sini kita buat 3 half double crochet. Langsung ya, 3 half double crochet. 1 2 3
kemudian satu rantai, kita buat lagi 3 half double crochet masih di lubang yang sama. 1 2 3 ya, seperti ini. Kemudian di lubang berikutnya kita buat lagi 2 single crochet, 1 2, kemudian di lubang berikutnya masih 2 single crochet, 1 2. Nah, lubang berikutnya yang ini ya, ini kita buat 3 half double crochet, 1 2 3. Jangan lupa satu rantai, kemudian 3 half double crochet masih di lubang yang sama ya. Jadi ini fungsinya membentuk siku. Nah ya, jadi ini bentuknya square segi 4 ya. Kemudian di lubang yang sama masih juga sama 2 single crochet. Nah, ini saya tidak skip ya karena sebentar saja. Masih juga 2 single crochet. Kemudian yang lubang berikutnya 3 half double crochet, 1 rantai, 3 half double crochet lagi masih di lubang yang sama ya. Kemudian 1 single crochet masih di lubang yang sama, ditambah lagi 1 single crochet jadi 2 single crochet. Kemudian di lubang yang ini kita buat, nah ini ya, kalau tidak pakai pematik itu benangnya agak amburadul. 2. Nah ini yang terakhir ya, 3 half double crochet di lubang yang sama, 1 2 3. Jangan lupa satu rantai, 3 half double crochet di lubang yang sama, 1 2 3. Nah ini kita langsung slip stitch ya, tidak usah ditambah rantai, kita langsung saja slip stitch di sini. Nah ya, kita potong. Nah ya, seperti biasa kita rapihkan, kita masuk di lubang yang kedua ya, jangan yang pertama, yang kedua. Nah seperti ini ya. Nah seperti ini jadinya teman-teman. Ini untuk bunga granny square nya yang awal saya sudah siapkan beberapa. Nah ini ya, ini yang sudah saya jahit. Ini nanti kita, nah ini cara menyambungnya ya, ini kita gampang saja. Ini kita siapkan terus jarum tapestrinya. Ini yang bunganya yang di depan yang bagus, dan yang bagus ini ya kita satukan dulu seperti ini. Kemudian seperti biasa, ini kan ujungnya ya, ujung dengan ujung.
Kemudian supaya kuat kita tali ini ya, tali aja. Nah ini simpan di sini. Ini untuk yang ujung kita buat beberapa kali jahitan di satu lubang yang sama. Kemudian ini yang front loop dan kayaknya nih back loop dan back loop ya. Nah ini back loop dan back loop. Jadi bukan kita ngambilnya hanya satu ini aja ya. Nah ini front loop, ini back loop, ini front loop, ini back loop. Jadi kita di back loop ya, tapi kita menjahitnya dari belakang. Nah ini back loop dengan back loop. Kemudian terus ya, ini back loop dengan back loop. Terus ini ya, ini dengan ini jangan sampai. Nah ini ya, untuk di ujung kita kasih tambahan 2-3 kali jahitan. Nah jadinya seperti ini ya. Ini cantik sekali, rapi. Ini kelihatan ada seperti semacam garisnya ya, seperti ini. Nah nanti kita satukan ini seperti ini ya. Kemudian ini saya buat 8, jadi 2 ini kita satukan. Nanti kita tinggal tambah ke bawahnya dengan single crochet, ke atasnya juga dengan single crochet. Nah jadilah nanti sling bag lagi ya, atau untuk tempat HP. Nah setelah ini ya, ini setelah dijahit jadinya seperti ini. Nah kita mulai akan membuat single crochet di bagian atas dan juga di bagian bawahnya. Kita mulai dengan kita mengambil di tengah-tengah aja ya. Nah ininya jangan terlalu panjang, cukup satu rantai. Kemudian kita single crochet di depannya, single crochet lagi. Nah ini juga ya. Nah ini kita tidak perlu pakai penanda karena ini sudah kelihatan ya. Kemudian ini single crochet. Nah ini masih juga satu single crochet. Nah ini kalau kita perhatikan, ini kan ada lekukan ya di sini. Nah ini juga untuk lekukan ini, pertama kita buat ini ya, kita tentukan dulu ini di sini, karena ini adalah perpotongan yang satu chain tadi ya, satu chain 3 half double crochet, kemudian satu chain. Ini juga sama, kita tentukan dulu satu chainnya di mana, supaya kita tidak, nah di sini ya, 1 2 3 chain. Nah ini ya, ini jadi untuk yang lekukan ini pertama kita buat dulu double crochet setengah ya, kemudian kita tahan ini setengah, kemudian kita kait lagi, kita buat lagi double crochet tadi di sini ya, ini di sini setengah ya. Nah kemudian kita tutup, kita kunci. Setelah itu kita buat double crochet
bukan di sini, tapi kita di sini dulu, masuk ke sini dulu, masuk tadi ke tengahnya tadi ya, 1 double crochet. Nah baru kita mulai lagi ke lubang berikutnya, single crochet ya. Nah jadi ini seperti ini ya, ini tapi ininya juga tidak menurun. Nah, kita ulangi lagi, ini masih ada di sini, ini ada 4. Kita ulangi lagi. Nah ini ya, ini masih ada 1 lagi. Nah ini kita kait di sini ya, kita buat half double crochet setengah, kemudian kita kait lagi nih di sini. Kemudian kita tarik semua, kita masuk ke sini, kita buat 1 single crochet dan kita lanjutkan. Nah ya, seperti ini ya bentuknya. Dan kita lanjutkan nanti sampai ketemu lagi di single crochet yang pertama ya, di sini. Nah ini sudah hampir sampai ya, ini nah ini ya, 1 lagi, kemudian kita masuk ke sini, kita slip stitch 1 rantai naik ya, kemudian kita mulai lagi single crochet. Nah ini kan sudah lurus, sudah semuanya single crochet, jadi ini kita tinggal lanjutkan saja terus sampai kita ketemu lagi di titik single crochet awal ya. Nah ini untuk tingginya mungkin kira-kira kita akan buat sebanyak 4 atau 5, dan ke bawahnya juga sama ya. Nah ini hampir sampai ya, ini di putaran terakhir kita buat single crochet saja. Nah ini ya, ini 1 lagi, kemudian kita slip stitch. Nah ini nanti kita rapikan seperti biasa ya, rapikan di sini. Kemudian masuk ke sini, nah ini udah rapi. Nah ini untuk alasnya ya, ini maksudnya untuk bagian atasnya. Nah ini untuk bagian bawahnya, ini saya sudah buat. Pertama sama ya, kita buat dulu single crochet sekelilingnya, kemudian saya tambah dengan double crochet sebanyak 3 keliling. Nah setelah ini karena untuk alasnya kita akan menjahitnya.
Cara menjahitnya kita menjahit dari bagian yang dalam ya. Kita rapihkan dulu. Nah, kita atur kira-kira mana yang akan dijadikan tengah. Nah, ini ya. Nah, seperti ini. Ini kita harus rapihkan dulu betul-betul di tengah. Nah, setelah itu kita jahit. Ini jahitnya agak berbeda, kita pakai pen ya, bukan jarum tapestry. Ini supaya kuat, jadi ini kalau memakai jarum tapestry kita menjahitnya di back loop, ini front loop ya. Tapi kalau untuk ini kita menjahitnya di dua-duanya ya, di lubangnya. Nah, kenapa? Ini supaya lebih kuat. Kita jahitnya dengan single crochet saja, hanya menjahitnya di lubangnya ya. Nah, ini jangan sampai yang kena itu back loopnya ya. Ini di sini harus pastikan. Nah, ini sama ya, harus pastikan masuk. Kita lakukan terus sampai dengan selesai di sini. Kemudian nanti kita balik lagi. Nah, selesai untuk rajutannya. Nah, ini hampir selesai ya untuk bawahnya. Nah, ini untuk di akhir mungkin kita cukup 2 atau 3 kali susukan ya, supaya lebih kuat. Nah, setelah ini kita potong. Nah, ini kita masuk ke sini ya, supaya lebih kuat. Setelah ini kita balik lagi. Nah, seperti ini ya teman-teman hasil rajutannya. Ini atasnya saya single crochet saja, kemudian bawahnya ini saya kasih double crochet. Ini tadi udah dijahit ya di dalam. Ini tinggal dikasih tali, mau tali panjang atau tali pendek. Nah, untuk dalamnya lumayan cukup rapih, jadi kayaknya kalau tidak pakai inner pun juga saya rasa bagus saja ya.
Nah, terima kasih sudah menonton video saya kali ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman untuk membuat hasil karya rajut yang lebih baik lagi. Terima kasih.